Tamu berikutnya sudah ada Pak Agi Cece. Terima kasih Pak Agi sudah hadir di acara Kick Candy. Terima kasih kembali. Ya, saya ini harus jujur sampai detik ini nih, S1 belum. Artinya saya belum sarjana. Istri saya, anak-anak saya bilang, udahlah sekolah lagi. Mereka malu, bapaknya nggak S1. Tapi ada sesuatu yang unik dari Anda berkaitan dengan pendidikan. Ya, tapi sebelum kita mulai, mari kita simak liputan berikut ini. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, dan teruslah belajar hingga ke liang lahat. Kata-kata bijak itu tampaknya benar-benar dihayati dan dipraktekkan oleh sosok pria ini, Prakbudi Agi Cece. Pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur, 17 April 1950 ini telah mengantongi 13 gelar akademis. Ke-13 gelar yang disandangnya pun belum cukup baginya. Saat ini ia tengah menyelesaikan tesis Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Tak hanya pendidikan formal, ia juga secara bersamaan mengenyam pendidikan non-formal. Sejak di bangku SMA hingga kuliah, Agi sudah mengikuti beberapa kursus. Ia juga menguasai 30 bahasa asing. Tidak hanya itu, pria yang selalu berpenampilan segar dan rapi ini juga menguasai 100 alat musik serta 10 jenis bela diri. Dari belasan gelar yang disandangnya serta sekian banyak profesi yang pernah ia geluti puluhan tahun, kini, pria yang menyukai kuliah ini memilih menetapkan dirinya sebagai Rektor Institut Agama Buddha Nasional, sebagai penasihat hukum, konsultan bisnis, ketua yayasan, ketua koperasi, pimpinan perusahaan, dan menjadi peracik sekaligus peneliti formula obat herbal. Di usianya yang terus bertambah, tidak menghalangi ayah 4 orang anak ini untuk terus belajar. Baginya, penderitaan akan hilang hanya dengan ilmu. Karena itulah, ia tidak akan berhenti belajar sampai ia meninggal dunia. Ya, jadi berapa banyak ijazah kesarjanaan yang Anda miliki sekarang ini? Yang sudah seluruhnya 12. Yang sudah? Ya, yang masih tunggu cuci gudang 3. Jadi kalau 3 ini berhasil Anda lalui, maka ada 15 gelar sarjana yang Anda miliki. Iya. Bisa dijelaskan ijazah Anda itu dari mana saja? 5 dari UI, 4 dari UT, 3 dari sekolah swasta lainnya. Kalau gitu saya menyebutkannya ya. Ijazah kedokteran dari Trisakti, administrasi dari Universitas 17 Agustus, filsafat dari UI, hukum dari Universitas Kristen Indonesia, ekonomi dari Universitas Terbuka, kemudian ilmu pemerintahan dari Universitas Terbuka, ada lagi master manajemen dari UI, terus ada sertifikat keahlian administrasi MBA dari Prancis, S3 lingkungan UI, ilmu komunikasi Universitas Terbuka, sarjana sosiologi dari Universitas Terbuka, S3 hukum dari Trisakti. Lalu apa yang Anda nggak punya? Saya mulai marah ini, melihat nasib saya yang S1 aja belum. Karena itu saya bilang serakah betul Anda. Yang saya nggak punya ketenaran seperti De Andi ini. Nah, apa yang membuat Anda sampai berjuang mendapatkan ijazah kesarjanaan sebanyak itu? Saya sendiri tidak tahu. Lah, Hanyut dan larut begitu saja. Tetapi cuman satu, yaitu didorong oleh rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu kan bisa baca sendiri. Sudah saya coba dengan beli buku banyak-banyak lalu belajar sendiri. Enggak disiplin, karena tidak ada tekanan, tidak ada ujian, tidak ada apa, lalu bosan ditinggal. Nah, terpaksa untuk
memacu diri sendiri, masuklah pendidikan formal ini. Dengan segitu banyaknya gelar, kalau resminya menulis nama Anda itu bagaimana menuliskannya? Saya tadi mencoba mencocok-cocokkan ya semua gelar Anda ini. Anggap aja dalam sebuah kegiatan formal ya, apakah itu seminar ilmiah, kemudian saya memanggil Anda. Baik, untuk itu tamu berikutnya adalah Dr. Andes Prakbudi Agi CC Esket SH SS SE S1 S.Sos, S1 PEM, MA, CAAE. SI bukan S1. Oh, SI. Ya, saking banyaknya saya udah bingung ini. Resminya bagaimana menyebut gelar Anda ini? Gampang. Apa? Dr. Agi CC, DLL, DSL, DSD. Tapi rata-rata nilai kelulusan Anda sebagai sarjana itu bagaimana? Netting. Artinya pas-pasan. Anda kok kelihatannya bangga padahal pas-pasan. Ya bangga lah, karena kenapa? Bisa pas-pasan begitu, yang penting lulus. Satu. Yang kedua, saya keberatan kalau otak saya diisi sama hafalan. Itu bisa dapat A, B itu kalau kita menghafal. hafal. Itu yang saya nggak suka. Jadi yang penting lulus. Lulus tapi memahami betul ilmu yang dipelajari. Iya. Bukan lulus karena menghafal, sesudah lulus lupa semua ilmunya. Betul, maka saya diundang Itu ke saya sini. banget yang tadi itu. Oke, menarik karena selain Anda dianggap aneh sebagai pengepul ijazah, Pemulung. ternyata perjalanan hidup Anda dalam pekerjaan juga unik. Pernah jadi produser film, tapi pernah juga tugas sebagai di perusahaan kremasi mayat. Bagaimana jalan ceritanya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Kursus pembuatan bahan bangunan, aspal, emulsi, cat, air, batako, batu bata, genteng, dan lain-lain. Yang saya lihat belum lengkap ini kursus menjahit dan tata rias.